Situasi politik daerah kembali diguncang setelah operasi senyap anti rasuah menyasar pucuk pimpinan di Pekalongan. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan OTT pada Selasa, 3 Maret 2026 dan mengamankan sejumlah pihak. Salah satu yang turut dibawa adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penangkapan tersebut sebagai bagian dari penyelidikan tertutup. Para pihak yang terjaring langsung diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, sementara detail perkara yang menjerat Fadia masih belum diungkap ke publik. Operasi di Pekalongan ini menjadi OTT ke-7 KPK sepanjang 2026, menambah daftar panjang penindakan di berbagai sektor. Sebelumnya, lembaga anti rasuah telah menjaring sejumlah pejabat, mulai dari kepala daerah hingga pimpinan pengadilan dalam kasus berbeda. Rentetan operasi ini menunjukkan intensitas penindakan korupsi yang terus berlanjut. Publik kini menunggu perkembangan pemeriksaan di Jakarta, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dan pengungkapan konstruksi perkara yang menjerat Fadia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Artis yang kena KPK. Nah, dulu dia pernah menyanyikan ciki-ciki bum bum, alala bum bum, ciki-ciki bum bum, alala bum bum. Nah, padahal aku tuh dulu salut banget ya. Sudah cantik, pinter, tapi ternyata seperti ini OTT KPK. Bagi siapapun pejabat, Lebaran sebentar lagi, apapun caranya, Anda diawasi oleh KPK. Jadi, ojo neko-neko lah kerja. Lagi-lagi korupsi. Kali ini KPK operasi tangkap tangan di Pekalongan. Bupati Fadia Arafik ditangkap. Kita masih menunggu apa berita pastinya terkait dengan kasus korupsi seperti apa, kemudian statusnya jadi tersangka atau bukan. Tapi yang pasti biasanya sih kalau sudah kena OTT ya memang sudah hampir 90% akan jadi tersangka. Akan seperti apa? Ya mari kita tunggu aja. Menurut kalian seperti apa? Silakan komentar teman-teman. Bupati Pekalongan kena OTT. Pejabat yang menyala ini akhirnya padam juga. Keluarga politik lengkap, anak DPRD, suami DPR RI, adik ipar DPRD, satu paket kekuasaan. Warga yang ngeritik di sosmednya diblokir. Jalan rusak di mana-mana didiamin. Tapi hukum nggak bisa diblokir. Dan lubang di jalan mungkin bisa ditambal. Tapi lubang integritas susah. Selamat ya buat warga Pekalongan. Akhirnya ada titik terang setelah sekian lama cuman bisa ngelus dada. Semoga ini bukan cuman sensasi sesaat, tapi awal bersih-bersih yang beneran. Karena jabatan itu amanah, bukan warisan keluarga. Hari ini Bupati Pekalongan Fadia Arafik ditangkap oleh KPK beserta beberapa orang pihak. Dan pihak-pihak tersebut pasti ada ASN. Ini bukan tentang aib seseorang, tapi tentang satu cita-cita yang selama ini bisa jadi diabaikan oleh ASN. Bahwa cita-cita ASN itu bukan menjadi seorang eselon 3 atau eselon 2. Cita-cita tertinggi ASN itu adalah pensiun dalam keadaan selamat dan sehat. Itu yang harus didoakan dan diusahakan. Karena apa? Ini zamannya Prabowo. Jangan macam-macam. Siapapun bisa kena KPK atau OTT, dan sepertinya zaman Prabowo tidak ada yang kebal hukum. Hati-hati.
KPK tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik pada OTT di bulan Ramadan. KPK, kok nggak kasihan sih sama Bupati Pekalongan Ibu Fadia Arafik ini? Ini bulan Ramadan loh. Ibu Bupati mau melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan dengan hikmat, dengan khusyuk bersama keluarga, bersama masyarakat Pekalongan. Sebentar lagi Lebaran. Biasanya Bupati itu kalau Lebaran sholat Idul Fitrinya di masjid besar di sana bersama masyarakat. Terus juga melakukan halal bihalal bersama masyarakat kabupatennya. Kalau gini gimana, ya ampun. Nggak bisa apa KPK ini menangkap setelah Lebaran? Kasian kan? Tapi tenang untuk masyarakat Pekalongan, tenang, nggak usah khawatir, nggak usah risau, tenang. Ibu Bupati kalian ditangkap itu belum dijelaskan tentang perkara apa, belum dijelaskan oleh KPK, dan Ibu Bupati masih sebagai terperiksa statusnya, ya, masih terperiksa. Jadi belum tentu bersalah. Untuk masyarakat Pekalongan, doakan saja Ibu Bupati ini tidak bersalah, ya. Mudah-mudahan Ibu Bupati ini segera dipulangkan dan kembali ke Pekalongan, berada di masyarakat Pekalongan sampai Lebaran, ya. Terima kasih Pekalongan. Aku tabati di Pekalongan. Kabar mengejutkan datang dari keluarga Arafik, yaitu Fadia Arafik yang juga Bupati Pekalongan yang tertangkap OTT KPK. Kalian tentu tidak asing lagi dengan keluarga Arafik karena Arafik adalah salah satu penyanyi legend di Indonesia yang namanya masih besar sampai sekarang. Bahkan anak-anaknya juga ada yang terjun ke dunia selebritis seperti Virus dan terjun ke dunia politik seperti Fadia Arafik ini. Tentu kejadian ini mencoreng muka keluarga Arafik, ya, karena dulu sebelum Fadia ini tertangkap OTT KPK ada kasus yang juga menjerat kakaknya Fat Arafik. Bahkan sang kakak ini sampai 2 kali masuk jeruji besi karena terkait dengan kasus korupsi. Kasus yang pertama itu di tahun 2012 terkait dana infrastruktur di Aceh yang melibatkan suap kepada anggota Banggar DPR RI. Sedangkan yang kedua adalah kasus korupsi Al-Quran. Korupsi Al-Quran di 2017. Gila, Al-Quran saja sampai tega dikorupsi. Kita kembali ke kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Menurut keterangan KPK, suami dan anak dari Bupati Pekalongan ini kan mendirikan PT yang bernama Raja Nusantara Berjaya. PT ini sering mengikuti pengadaan lelang barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sejak beroperasi, PT RNB ini mendapatkan proyek pengadaan jasa outsourcing di sejumlah perangkat desa, RSUD, kecamatan, hingga akhirnya mendominasi pengadaan di pemerintah Kabupaten Pekalongan pada 2025. Jadi Bupati Pekalongan ini diduga melakukan intervensi kepada kepala dinas agar perusahaan keluarganya itu menang tender dan menang proyek. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, Bupati Pekalongan ini juga viral gara-gara menjawab salah satu aduan dari masyarakat tentang jalan rusak dengan kata-kata yang kurang baik. Jadi intinya waktu itu ada masyarakat yang mengadu di media sosial sang bupati, tapi jawaban dari sang bupati ini sungguh di luar nurul. Karena waktu itu beliau menjawab dengan sedikit agak kasar, ya. Jadi waktu itu bukannya menanggapi aduan dan menampung aduan dari masyarakat lalu nanti ditindaklanjuti, tapi beliau malah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik seperti mulutmu kalau ngomong ojo kurang ajar, kalau diperiksa penegak hukum mampus kowe. Padahal kalau kita baca pengaduan dari masyarakat ini tuh halus loh, nggak ada kata-kata kasar, tapi jawaban dari sang bupati ini kok lumayan kasar lah untuk sekelas sang bupati. Harusnya kan ditampung, dicek, setelah itu baru dibenerin, bukan malah mengeluarkan kata-kata ancaman seperti ini. Walaupun saat itu sang bupati sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah
kerjaan dari admin. Tapi ya kita nggak tahu ya apakah beneran admin atau dari sang bupatinya sendiri. Sungguh miris apa yang terjadi dalam keluarga Arafiq ini, karena nama besar sang ayah yang sudah dibangun bertahun-tahun dirusak oleh anak-anaknya. Padahal membangun sebuah nama besar ini tidak mudah. Dan beliau-beliau ini bisa duduk di pemerintahan salah satunya karena nama besar sang ayah. Tapi mereka sendiri yang tidak bisa menjaga nama baik sang ayah sehingga terjerat kasus korupsi.